Apakah ini juga terkait dengan program Pak Wagub terkait dengan 100.000 menjadikan 100.000 pengusaha Ya, di Sumatera Barat, pengusaha ya. muda? During COVID era ini, salah satu sisi positifnya adalah adanya peningkatan ini orang berkreasi, berinovasi lebih. Jadi artinya banyak sebenarnya udah banyak tercipta juga entrepreneur baru, anak-anak Ya. muda baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar bisnis, ketemu lagi dengan saya Dr. Hanif Al-Kadri di episode ketiga Kaki 5 Podcast. Mengutip ungkapan Yasa Paramita Sige, salah satu dari 30 pengusaha muda yang paling berpengaruh di Indonesia versi Forbes 2016. Dia bilang bahwa sukses itu bukan soal umur, juga bukan soal modal besar atau bahkan pintar secara akademik. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Nah, ungkapan ini sangat cocok jika kita sematkan untuk sosok narasumber kita hari ini. Masih muda, seorang pengusaha sukses wilayah timur Indonesia seperti Papua dan juga Makassar. Bahkan beliau yang memiliki keahlian di bidang pertanian, pertambangan, dan juga manajemen bisnis ini menjabat sebagai Chairman of Perkasa dan Lintas Agro Group, dan beliau ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Makassar Agro Nusa sejak tahun 2012 dan memimpin beberapa perusahaan besar lainnya. Dan ini tentu saja tidak bisa diungkapkan satu persatu karena kan tidak cukup waktu buat kita. Yang jelas, beliau tidak hanya sukses di dunia bisnis, tapi juga di bidang pendidikan. Sebut saja lulus S1 jurusan peternakan di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan studi di Belanda, mengambil jurusan Food Quality Management, Animal Nutrition, kemudian mendapatkan gelar Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau juga menyelesaikan pendidikan insinyur profesional di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Gelar Asian Age, nanti kita akan coba tanya ke beliau, melengkapi panjangnya gelar di belakang nama beliau setelah menyelesaikan pendidikan di Asian Federation Organization pada tahun 2019. Dan saat ini, beliau sedang menyelesaikan program doktornya di Institut Pertanian Bogor, jurusan Sekolah Bisnis. Dan satu lagi, yang lebih luar biasa adalah bahwa beliau yang akan jadi narasumber kita di episode ketiga Kaki 5 Podcast adalah orang nomor 2 di Sumatera Barat. Pendengar bisnis, kita sambut Insinyur Audi Joinaldi SPT MSc MMIPN Asian Age, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 38 tahun, 16 Mei 83. Baru minggu lalu ulang tahun? Minggu lalu. Selamat ulang tahun, happy birthday. Moga-moga sukses ya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Oke Pak Wagub, bisa cerita sedikit tadi saya jelaskan bahwa ada gelar yang melekat terkait dengan Asian Age, itu engineering, Engineering ya. berarti di teknik. Jadi gini, kan ada di Indonesia namanya PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Jadi PII itu punya beberapa BK atau badan kejuruan. Zaman dulu kan semua gelar yang terkait dengan teknik gitu, atau pertanian kan insinyur ya biasanya. Iya. Insinyur pertanian, insinyur peternakan, perikanan, insinyur pertambangan, perminyakan dan sebagainya. Nah, selepas tahun berapa tuh ya, saya lupa. Semua jadi sarjana gitu. Nah, jadi insinyur itu jadi sebuah profesi akhirnya, sama kayak advokat, sama kayak akuntan, sama kayak dokter hewan, dokter dan sebagainya. Jadi insinyur itu jadi sebuah profesi ya, di bawah PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ada beberapa BK, badan kejuruan, termasuk karena background saya peternakan, S1 saya. Jadi ada juga di situ badan kejuruan peternakan. Yang paling muda itu badan kejuruan perkeretaapian. Jadi ada insinyur Perkeretaapian. Iya. Peternakan itu satu yang dari paling muda. Oke. Nah, jadi di UGM lah saya ngambil sebenarnya profesi saya insinyur itu. Terus kalau Asian Engineering itu jadi di luar PI itu gelar profesi juga, bukan akademik ya. Iya. Di ASEAN ini mereka juga punya wadah keinsinyuran di 10 negara ini. Jadi Indonesia PI, Malaysia dan lain-lainnya dia punya wadah. Nah, habis itu kita apply ke sana gitu kan.
kita apply sana, kita ikut apa namanya ya sistemnya dan sebagainya, terus saya dapat Asian Eng. Oke, dan itu melekat sekarang Nah, digelar. jadi Ya. ibaratnya kalau kita bekerja di bidang keinsinyuran kita di negara-negara ASEAN dimanapun 10 negara itu diakui gitu. Oke, dan sebentar lagi doktornya di depan. Insya Allah. Insya Allah kita doakan segera akan menambah panjangnya gelar beliau ini, luar biasa. Tapi yang jelas gini, pendidikan oke, usaha bisnis luar biasa oke, memimpin beberapa perusahaan besar, dan yang pasti sekarang jadi orang nomor 2 di Sumatera Barat. Ayah 3 orang anak, betul? 3 orang 3 anak. orang anak, masih sangat muda, 3 orang anak. Artinya masih punya banyak waktu. Kalau sekarang sebenarnya saya udah nggak involve lagi di bisnis semenjak dilantik Pak Jokowi dengan Pak Gubernur Mahyaldi 25 Februari lalu. Sebelum itu saya udah mulai mengalihkan posisi-posisi saya yang sebagai direktur utama atau direktur di usaha-usaha yang ada. Saya udah mulai convert lah. Jadi pelan-pelan saya udah mulai meninggalkan dunia bisnis. Nggak in charge totally gitu ya, nggak in charge daily basis. Cuman sesekali masih ketemu dengan teman-teman, terus yang ngasih giving any suggestion that I can gitu. Jadi masih ini, cuman nggak involve secara full gitu lah. Ya, karena mustahil waktu begitu luar biasa sekarang. Bisa, ya. Oke, apakah ini juga terkait dengan program Pak Wagub terkait dengan 100.000 menjadikan 100.000 pengusaha di Sumatera Barat, pengusaha muda? Jadi kan gini, di Indonesia itu jumlah pengusaha per penduduk itu lebih kurang 2 sampai 2,5% maksimal. Kita punya 270 juta penduduk ya kan, jumlahnya 2 sampai 2,5% aja. Coba bandingin dengan Thailand, mereka di 5%-an. Sudah 5%? Iya, 5%. Thailand 5%-an. Malaysia itu sekitar 6-7%, ya kan. Terus Singapura itu sekitar 11%-an, 10-11% Singapura. Jumlah pengusahanya per jumlah penduduknya, percentage ya. Terus China itu 14%. Berarti kita ketinggalan jauh ini. Iya. Kalau Pak Hanif coba hitung, calculate, China berapa penduduknya? Iya, 2 billion something, 1 point something billion kali 14% itu kan ratusan juta. Jangan hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia gitu kan. Iya. Jadi kita nggak heran kenapa Cina begitu they can conquer the world gitu. Kenapa mereka bisa menguasai dunia? Jumlah pengusahanya banyak. Terus kenapa perusahaan-perusahaan Cina sekarang bisa invest di mana-mana, di Indonesia, di seluruh di dunia Australia, gitu ya. di seluruh dunia mereka invest. Karena mereka punya kemampuan untuk itu. Dan udah jenuh dengan bisnis di dalam negerinya, mereka seeking something new gitu. Jadi mereka pergi ke tempat-tempat lain, ya kan, invest. Jadi nggak heran kenapa Cina jadi power sekarang, konon bisa ngalahin Amerika gitu ke depannya. Karena memang banyak sekali. Jadi penguasa malah gitu ya. Kayak kita, kalau Pak Hanif, dari yang Pak Hanif pakai nih, baju dari ujung rambut, kacamata. Berapa banyak komponen yang buatan Cina ya? Banget ya, betul-betul. Hampir paling gampang namanya resleting. Iya. Itu 100% Cina. Nah jadi karena itulah gitu. Kalau untuk mendukung perekonomian nasional yang kuat, at least kita butuh 3,5-4% jumlah penduduk itu jadi pengusaha. Pengusaha ini nggak usah kita bayangin orang yang usahanya omsetnya ratusan miliar per tahun, enggak. At any level gitulah. Kan pasti kan tetap aja sebarannya akan ada sebaran normal. Jadi paling nggak kita butuh 4% jumlah penduduk untuk jadi pengusaha. Nah, berdasarkan itulah kami menyusun program Creating 100,000 Entrepreneurs. Apalagi kita juga tahu backgroundnya orang Awak ini, Sumatera Barat, orang Minang ini kan memang banyak yang jadi pedagang. Iya. Nah ini nanti ya kita diferensiat antara pedagang dan pengusaha. Mungkin Pak Hanif juga sering ngajar kali. Pedagang, pengusaha, nah, paradigma itu masih di agak sedikit dirombak gitu ya. Harus dirombak sedikit. Karena intensitas atau pemikiran kebanyakan masyarakat kita khususnya di Minang itu ya jualan. Seakan-akan entrepreneur itu seperti berdagang gitu. Iya, tapi sebenarnya beda itu. Beda kan ya? Oke. Untuk mencapai tingkat 3,5-4% itu memungkinkan menurut Pak Wagub? Kalau kita bicara nationwide, mungkin dengan sebenarnya during COVID era ini, salah satu sisi positifnya adalah adanya peningkatan ini orang berkreasi, berinovasi lebih. Jadi artinya sebenarnya udah banyak
tercipta juga entrepreneurs baru, anak-anak Iya. muda baru. Kemarin saya baru dari Kabupaten Solok ya, keren banget. Solok Rajo Kopi, mungkin pernah dengar. Iya, iya. Mereka kopi beans gitu, di packingnya betul-betul sangat menarik. Kalau saya bilang ini bisa lah untuk national and international market kalau saya lihat dari cara packagingnya, terus Ya. filosofi behind it, dan dikelola oleh seorang anak muda. Di situ kalau Pak Hanif sering dengar glamping, Yes. glamour camping. Nah, di situ glamping. udah ada glamping tapi belum semewah itu. Tapi udah ada campingnya di situ, camping ground, Camping terus ada ekoturismnya. Nah, ini kan tercipta karena hal itu juga. Mereka terus buat sabun juga. Betul. Dan seperti kalau untuk Sumatera Barat ini pencapaian 100.000 entrepreneur muda itu sangat bisa dicapai dalam target waktu berapa? Kalau kita kan menjabat ini kan pendek nih. Sebelumnya waktu kita nggak buat itu kita berpikir kita 5 tahun jabatnya. Iya, ternyata. Tapi ternyata nggak nyampe segitu, 3,5 tahun. Memang undang-undang peraturannya begitu sekarang. Iya, untuk 9 kepala daerah yang kemarin ikut pilkada, provinsi, dan ratusan kota kabupaten. Jadi harus ada revisi target. Tapi Yes. creating entrepreneurs itu bukan hanya ngebuat dari, misalnya saya bukan seorang pengusaha tiba-tiba jadi pengusaha. Iya. Enggak. Creating entrepreneurs itu scaling up, leveling up, itu juga termasuk creating entrepreneurs. Mengubah mindset, Iya, tadi Pak mindset, Hanif betul. bilang, itu juga creating entrepreneurs. Terus hiring the value of his brand or her brand, itu juga creating entrepreneurs. Jadi bukan serta-merta wah tadi Menjadi bukan pengusaha gitu ya. terus tiba-tiba jadi pengusaha gitu. Terus dihitungin gitu, bukan gitu kan. Betul. Tapi kita helping yang udah existing gitu kan. Terus untuk mereka scaling up, leveling up, terus dapatin sesuatu yang baru gitu kan. Itu juga termasuk creating entrepreneurs. Iya. Karena kan kalau katanya begini, seorang pengusaha belum tentu seorang entrepreneurs. Tapi seorang entrepreneur sudah pasti seorang pengusaha gitu. Kan ada kata kunci di situ. Jadi creating itu bukan hanya dari lulus UNP semua jadi pengusaha. Iya, Jadi iya. banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan gitu hitungannya gitu ya. Oke. Berarti dalam pergantian target masa yang menjadi 3,5 tahun tadi, buat Pak Wagub ini jadi satu persoalan baru atau bagaimana? Enggak sih, kita tetap aja melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Sumatera Barat gitu kan. Bukan hanya di bidang ini, juga di bidang lain-lainnya gitu kan. Memang udah given-nya begitu kan. Yes. Jadi sekarang kita adapt aja gimana kita coba ngebuat itu. Jadi sebenarnya awalnya tuh idenya waktu saya ngebuat di Instagram saya, waktu itu saya buat namanya Entrepreneur Success Challenge. Yes. Waktu itu saya bisa nyaring 100 orang dengan konsep yang sangat simpel banget gitu. 100 orang, dan di 100 orang itu ternyata banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, baik yang sudah memulai usaha maupun maupun baru mau gitu. Jadi dari situ saya bisa ngeliat, oh ternyata banyak ya potensi ini. Ini bagus nih kalau ini jadi suatu program pemerintahan di provinsi yang skopnya bisa lebih luas, gitu kan. Terus jejaringnya bisa lebih luas. Makanya dari ide situ sebenarnya saya translate ke sana gitu. Dalam waktu yang singkat aja kok dapetin 100 orang dengan cepat gitu kan. Terus kita judging, terus kita kasih training gitu. Waktu itu online semua. Waktu itu kami kerjasama, nanti dengan UNP juga sangat bisa nih. Karena UNP-nya mahasiswanya udah 35.000 gitu kan. Ya 45.000 lebih. 45.000 ya kan. Nggak usah muluk-muluk lah. 10-15% aja UNP nyumbang, udah berapa ribu tuh kan. Lumayan ya. Itu harus segera dibikin. Waktu itu kami kerjasama dengan Sekolah Bisnis IPB, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Itu dengan saya seorang individu aja waktu itu ya, bukan seorang pejabat publik apapun itu. Saya bisa kerjasama dengan mereka gitu, ngebantuin. Oh, sekarang saya nemuin pattern. Jadi blueprint itu udah ada, ngelakuinnya itu caranya begini gitu kan. Nah, untuk ngewujudin itu di Sumatera Barat, sebenarnya kami dari Pemprov Sumatera Barat lagi buat app nih, Pak Hanif. Super app untuk Sumatera Barat. Jadi seluruh penduduk Sumatera Barat bisa download itu di iOS dan Android. Nanti akan dilaunching dalam waktu dekat nih. Kita lagi matangin. App itu isinya apa? App yang namanya developing app itu kan nggak kayak bangun candi Borobudur ya, sehari semalam jadi ya kan. Kayak Gojek dan Grab aja masih terus ngembangin app-nya kan. Betul, sampai sekarang terus developing their app-nya. Jadi app ini untuk segala terkait pelayanan masyarakat Sumatera Barat. Contohnya kita buat lapor Wagub gitu kan. Jadi kalau mau lapor jangan lewat Instagram saya lagi atau lewat WhatsApp saya, bisa download app itu. Kalau itu wewenangnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita coba tindak lanjutin. Kalau itu wewenangnya kota kabupaten, kita teruskan ke kota kabupaten. Nah, itu salah satunya. Terus update tentang kebencanaan. Gimana pun Sumatera Barat adalah
etalase bencana. Oh, itu ada di situ juga? Ada di situ juga. Jadi kalau ada informasi Yes. gempa gitu, kita mau ada notifikasi gitu. Oke. Kan kita sering ya ada Yes. gempa sekian skala Richter, kedalaman sekian kilometer, gitu-gitu. Terus COVID kalau Yes. sekarang, ya kan. Nah, terus yang tadi yang terkait dengan rating entrepreneur. Nah, jadi nanti orang bisa, siapapun bisa register di sana. Terus kita bagi clustering. Ada yang apa namanya fresh graduate, nah Yes. ini belum apa-apa. Terus ada yang digital, ya kan. Terus ada yang pangan, non pangan. Nah, kita bagi beberapa cluster. Nah, kita nanti yang sudah ya dengan UNP juga ada MOU kalau nggak salah pemerintah Pemprov udah pernah ada MOU UNP, UNAN gitu kan. Saya libatkan juga alma mater saya IPB, gitu. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, UMKM. Nah, skopnya kita luasin nih kerjasamanya. Terus bank-bank untuk mendukung kurnya, institusi keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan, Mandiri, BNI, BRI, Bank Nagari. Terus institusi keuangan non perbankan. Nah, itu berkolaborate. Jadi setelah itu nanti misalnya mereka butuh dana gitu. Kalau yang existing mungkin gampang bisa kur. Kalau yang belum kemana nggak ngejarnya? bisa. Institusi keuangan perbankan nggak bisa. Iya. Karena memang reaching kredit di Indonesia perbankan hanya sanggup 20% nationwide. Maksimal. Jadi masih ada lacking gap yang sangat besar, ribuan triliun. Nah, ini biasa diisi sama institusi keuangan non perbankan, tapi tetap yang OJK license. Yes. Nah, ini mereka nge-bridgingin finance-nya anak-anak ini gitu. Jadi kita create di situ sebenarnya. Jadi bisa ke data. Jadi setiap OPD udah nyiapin, Pak, kami punya 1.000 petani milenial siap ikut program ini. Kami bisa ini, jadi sekali masuk bisa banyak gitu. Nah, itu kita coaching sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kan tentunya beda ya, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ada levelnya gitu ya. Tapi ini keren nih. Kapan rencana launching? Kemarin tim kita udah presentasi app-nya. Saya bilang, ini Bapak Ibu, congratulations, udah bisa translate 95% dari isi otak saya. Ini tinggal sedikit lagi penyempurnaan, baseline-nya udah ada. Gitu loh. Tinggal ngisinya. Karena kan sebenarnya buat app itu it's piece of cake, mudah banget sebenarnya. Tapi ngisi isinya yang paling penting. Oke, mudah-mudahan ya kita berdoa lah karena ini satu program yang akan memberikan dampak luar biasa. Ya tidak saja untuk Sumatera Barat atau Padang, tapi wilayahnya lebih luas tadi ya. Nanti dengan UNP saya rasa pas launching juga kita bisa ngadain special occasion ya. Yes. Kalau memungkinkan mungkin cuma 50 orang yang offline, sisanya kita pakai online. Kalau bisa seluruh mahasiswa UNP gitu. Kita umumin nih, ini Pemprov Sumbar ngadain program kayak gini nih. Kalau mau ikut, ayo ikut gitu kan. Kan saya bilang kalau di 45.000, 15% aja. Wah, udah kewalahan juga mungkin kita kan banyak. Jadi bisa diadain tuh nanti sesinya tuh. Amin. Ini dicatat nih teman-teman UPTPKK nih. Tolong dicatat. Tolong disegerakan. Oke, baik. Dan ini menarik, artinya banyak peluang-peluang lagi yang dengan hadirnya Pak Wagub sebagai orang sama-sama kan harus bersinergis, nggak mungkin sendirian, harus melibatin akademisi, community, ya kan pebisnis sendiri. Ya. Jadi saya juga udah ngasih tahu ke OPD kalau ada kegiatan yang terkait dengan bisnis, mohon juga di-invite jangan hanya orang dinas, tapi pengusaha itu sendiri, ya kan, yang terkait dengan bidang tersebut. Terus juga akademisi yang mungkin terkait dengan keahliannya tersebut. Jadi nggak kita sendirian yang mikir atau kita sendirian yang kerja, karena pasti nggak bisa. Tapi persoalannya kalau untuk Sumatera Barat pengembangannya itu adalah persoalannya di industri. Ya, kalau Sumatera Barat, we are not industrial based province, Pak. Yes, banget. Ya, bukan. And we are not manufacture based province, bukan. We are agriculture based province. That's the fact, gitu kan. Terus karena 23%, 23-25%, artinya seperempat itu. Seperempat dari PDRB kita tuh dari sektor agriculture. Kalau kita bicara Jawa Barat, ya bisa dibilang dia industrial or manufacturing province karena 30% PDRB-nya dari sektor manufaktur. Kita bukan. Gitu. Jadi kita jangan fokus ke situ. Akan susah nge-build up industri. Kalau kita bicara industri mungkin akan terpikir pabrik seperti semen Padang atau pabrik sepatu yang gede atau pabrik mobil, motor kayak di Kabupaten Bekasi yang ada 5.500 pabrik di Kabupaten Bekasi berbagai bidang. Susah karena kita lack of raw material, scarcity of raw material. Kita pasti higher raw material cost di Sumatera Barat sulit mungkin ya kan. Geographically kita nggak terlalu menguntungkan posisi geografis. Jadi logistik cost pasti much higher than others in Java, gitu kan. Jadi nggak bisa kita meng-create industri di sini, nggak mudah, sulit. Gitu, dan memang bukan di situ ya. Kayak kemarin saya ketemu dengan penggiat usaha mereka UMKM berbagai bidang. Aduh apa namanya perkumpulannya?
Terus dia tanya, Pak, kenapa nggak ada yang ngebuat industri packaging di sini? Ya gampang, saya bilang gitu. Kenapa orang nggak mau? Karena pasti sulit dan nggak profitable. Kenapa di Jawa banyak lah? Jangan dibandingkan dengan Jawa. Jawa Barat, penduduk aja 55 juta saya bilang gitu. Mouth to feed-nya banyak, mulutnya udah berapa banyak di situ. Ya kan? Betul. Raw material di situ. Sekarang saya tanya, Ibu packaging belinya di mana? Di Jawa, Pak. Nah, Ibu beli Jawa harganya kalau sama Ibu buat sendiri di sini murah mana? Murah beli Jawa, Pak. Oke, pengusaha pilih yang mana? That's realistic. Iya. Jadi kayak gitu aja susah kan berkembang di sini. Betul. Karena memang pertama Jawa Barat penduduk 55 juta. Jawa Timur penduduk 40 juta lebih. Ya pasti lebih mudah. Terus industri banyak di sana. Ya udah nggak apa-apa beli dari Jawa, tapi buat produknya, bahan bakunya misalnya rendang, dagingnya, santannya, kelapanya dari sini, tenaga kerjanya dari sini gitu. Artinya tidak semua mesti kita ambil, kita raup. Oke, kembali ke persoalan 100.000 entrepreneur tadi ya Pak Wagub. Strategi apa dalam masa 3,5 tahun ini? Pertama tentunya sosialisasi masif ya. Nah paling enak malah masuk universitas sebenarnya. Ya kan, karena di sana ada marketnya. Iya. Orang-orang yang udah sekolah pasti lebih open minded, ya kan? Terus pemikirannya pasti lebih maju dan anak sekarang udah punya kecenderungan lebih menjadi kalau dulu mungkin saya pengen jadi ASN gitu. Pengen jadi pegawai negeri sipil, hidupnya jelas, digaji negara, dapat tunjangan lauk pauk gitu kan. Dijamin gitu. Tapi sekarang kan udah shifting. Shifting mainnya udah shifting. Gitu. Jadi kampus bisa jadi one of our resources. Kita punya banyak kampus juga Sumatera Barat gitu kan. Yang rangkul yang utama dulu aja tuh udah bisa ngasih boom efek. Pasti mereka akan posting di sosmednya. Kalau gitu udah rantai berantai, akan lebih mudah lagi. Makanya UNP ini pasti akan punya peran yang sangat besar nantinya untuk itu. Bayangin aja dengan sekian banyak mahasiswa bisa narik tadi aja 4.000 aja itu udah kan mereka pasti kan ngoceh itu di sosmednya. Aku ikut ini loh, aku ikut ini, udah. 4.000 sudah luar biasa sebenarnya. Udah luar biasa gitu. Udah luar biasa. Akhirnya mereka mulut ke mulut gitu. Terus akhirnya itu sosialisasi aja, tinggal sosialisasi. Apalagi terus, WNP memang menyediakan anggaran cukup besar itu 20% untuk ke sana. Untuk ke sana kan. Karena kemarin sempat juga bincang-bincang dengan Pak Rektor beberapa waktu lalu. Dan juga bilang memang ingin creating entrepreneur ya. Saya kan juga sempat waktu itu di wisuda WNP ya beberapa waktu lalu tuh. Orasi ilmiah juga bahas tentang itu. Oke. Kalau untuk UNP-nya sendiri, kan kita punya mahasiswa 45.000 dan ini salah satu strategi menurut Pak Wagub tadi. Kecenderungan apa yang mesti kita perbaiki untuk mahasiswa sekarang dalam persepsi Pak Wagub sebagai seorang pelaku bisnis? Kalau kita bicara sisi bisnis ya, become an entrepreneur atau businessman, the biggest influence is the environment. Pengaruh terbesar untuk jadi seorang entrepreneur itu lingkungan sekitar, ya kan? Ada nggak kalau menurut Pak Hanif natural born entrepreneur atau natural born leader? Kalau saya rasa sih nggak ada. Gitu. Cuman memang dia punya bakat di dalam dirinya gitu. Tapi tetap aja harus diasah. Harus ada yang membantu, ya kan nggak mungkin kan? Harus ada. Dan itu nggak jaminan sebenarnya kan? Nggak jaminan. Nah, harus ada yang membantu dan pengaruh lingkungan. Terus pengaruh lingkungannya dari mana? Kalau saya kebetulan dari keluarga gitu. Karena waktu itu kampus kita waktu itu IPB belum jadi entrepreneur university. Jadi benar-benar cuma belajar, dapat nilai bagus, lulus dah gitu. Nah, kalau sekarang kampus pasti punya very big influence untuk membuat anak-anak ini ingin menjadi entrepreneur ke depannya. Walaupun UNP mungkin banyak yang berbackground guru dan sebagainya, tapi nggak masalah juga kalau guru mau jadi pebisnis atau guru sambil mengajar juga punya usaha, kan nggak masalah juga misalnya gitu. Terus waktu itu saya diskusi dengan Pak Rektor IPB. IPB mau ingin jadi entrepreneurial university. Pak Rektor ingin 10% lulusan IPB itu jadi pengusaha. Waktu itu saya diskusi dengan beliau. Dia bilang, Pak Rektor, di Indonesia pengusahanya cuma 2%. Kalau mau 10% itu gede banget. Bagus, dia bilang gitu. Bagus. Terus apa persiapan IPB untuk melakukan itu? Oke, inkubator bisnis, oke, good. Terus mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan di semua fakultas, bukan hanya yang sekolah bisnis atau di fakultas ekonomi. Masuk kayak waktu di peternakan, saya ngisi nama mata kuliah bisnis peternakan. Terus ada mata kuliah kewirausahaan dasar, saya ngisi tuh. Saya ngisi kuliah, saya bisa openingnya sama closingnya. Oke. Satu. Terus saya bilang dengan Pak Rektor itu,
Oke, Pak Rektor, kita udah punya Mas Audi waktu itu, Iya. mata kuliah terkait kewirausahaan, inkubator bisnis, terus coaching macam-macam. Oke, good. Terus saya bilang, yang ngisi mata kuliah ya, ini siapa sih bilang gitu? Ya. Dosen atau pengusaha? Iya, iya, iya. Bilang gitu. Yang betul-betul background-nya dosen Oke. atau dia pengusaha? Atau dosen yang pengusaha gitu ya. Atau dosen pengusaha. Terus saya bilang, sebelum beliau jawab, kalau ngisi dosen semua Pak, sama juga bohong, saya bilang gitu. Yes. Manfaatkanlah alumni IPB dari seluruh fakultas yang ada yang jadi pengusaha. Dan banyak banget sebenarnya yang pengusaha atau profesional boleh lah. Iya. Banyak banget. Saya kan dari fakultas peternakan nih, Iya. IPB. Fakultas peternakan itu dapat penghargaan dari rektor IPB sebagai fakultas dengan jumlah alumni pengusaha terbanyak se IPB. Fakultas peternakan. Menarik kan? Iya. Di bawahnya baru fakultas ekonomi manajemen, kita punya fakultas ekonomi manajemen. Justru Baru terbalik sekolah ya? bisnis. Justru terbalik. Emang banyak sekali adik-adik kelas saya Iya. gitu kan, termasuk senior. Tapi makin ke bawah, Iya. adik-adik kelas makin banyak di pengusaha, macam-macam. Oh, bukan menciut, tapi makin banyak. Makin banyak yang angkatan muda jadi pengusaha. Nah, menarik itu. Apa yang membuat kira-kira peternakan menjadi bisa mengalahkan ekonomi? Makanya saya Apa juga yang bingung. dipunya? Budaya Kalau- apa? Kalau Pak Rektor bilang, oh ini gara-gara ketua umum alumninya pengusaha. Ya bisa jadi kan, environment Pengaruh kan, ya. environment. Jadi mereka ngelihat, wah Bang Audi pengusaha, alumni peternakan, kita juga benar. Jadi yang di bawah tuh banyak sekali dan usahanya beragam. Ada yang ternak domba, ternak kambing, punya yogurt. Di Padang nih banyak nih alumni peternakan yang jadi pengusaha. Iya. Yang buat packaging food, dendeng, DB Food itu alumni Yes, peternakan yes. IPB tuh punya DB Foods. Terus ada juga macam-macam rendang for kids di Solok itu juga alumni IPB. Jadi banyak tuh. Akhirnya oke. Jadi sekarang ada memang shifting. Jadi makin gua makin banyak. Kalau yang di angkatan yang lebih senior gitu kan. Kalau bilang tua enak kan senior. Itu dosen banyak. Oke. Yang peternakan dosen, terus yang masuk ke birokrat. Oke. Di dinas-dinas atau nggak di kementerian, yang jadi dirjen, jadi sekjen, tuh banyak tuh. Tapi makin ke bawah ternyata lebih banyak itu jadi pengusaha. Mungkin pertama juga pembatasan penerimaan pegawai negeri sipil, ya kan orang akhirnya ya udahlah nggak usah jadi PNS lah, cari yang lain aja lah gitu. Mungkin gitu. Oke, berarti salah satu yang mungkin diadopsi oleh UNP nih atau perguruan tinggi lain bahwa ya kalau ingin mengembangkan entrepreneur di kalangan muda mahasiswa seharusnya dalam tanda kutip yang mengajarnya juga diperhatikan. Nah, kurikulum tetap harus ada ya kan, Ya. tetap harus ada guidance bagaimanapun untuk Oke. pengajaran harus ada, tapi diisi sama mereka. Jadi kayak saya misalnya saya ngisi itu beberapa mata kuliah, tapi saya biasa langsung big class kalau di IPB Oke. gitu kan, semua fakultas ikutan. Kelas umum berarti ya? Kelas umum, Ah. kadang-kadang juga kelas kecil, yang Iya. cuma 100 gitu. Waktu masih offline ya. Oke. Jadi dia kasih kurikulumnya gini, ditanya, Mas Audi mau ngisi yang mana? Bilang gitu kan. Oke, aku ngomong masalah ini aja ya. Tetap ada guideline-nya, jadi Oke. nggak ngalor ngidul Yes. gitu kan. Dan aku pasti nyiapin PowerPoint yang oke gitu buat Yang menarik mahasiswanya, ya. menarik ya kan, supaya mahasiswanya enak gitu dengerinnya gitu. Terus praktikal, terus baru nanti dikasih case study, terus atau enggak tugas yang mudah banget. Harus dibedain tugas akademik sama Beda tugas dong. yang saya kan misalnya kalau buat ngasih tugas yang terkait dengan sesuatu yang terkait dengan praktikal usaha, saya bilang maksimal 2 lembar, saya bilang gitu. Saya nggak butuh pendahuluan, saya nggak butuh kajian pustaka, saya nggak butuh materi metode. Ya iya kan, menjadi pengusaha kan? Jadi nggak perlu banyak ya? Enggak. Nggak mesti 10-20 lembar. Oke, berapa persen di IPB ini kita mau ngelihat nih, mengacak paling tidak kita bisa adopsi yang bagusnya nanti. Berapa persen melibatkan pengusaha? Udah mulai banyak. Jadi kita kayak kan di setiap fakultas nih ada yang alumni jadi pengusaha ya, atau yang dari luar IPB. Iya. Tapi kalau IPB karena mungkin udah termasuk universitas tua, jadi alumni udah cukup banyak. Gitu. Nah ini silang gitu. Iya. Saya yang alumni ini disuruh ngajar di sini, jadi berbagi juga. Kan ada juga alumni dari mungkin Fakultas Teknologi Pertanian yang ingin jadi peternak atau ingin punya usaha peternak, kan ada juga kan. Iya, betul, Gitu kan. betul. Saling silang, terus dan yang kerennya sekarang ini IPB ada namanya mentoring leader batch ketiga saat ini. Saya jadi tutor, jadi mentor, jadi mentor dan mentee yang batch kedua dan ketiga. Waktu pertama saya nggak ikut. Nah, cuman uniknya waktu batch kedua, saya dimasukin sebagai orang yang backgroundnya pengusaha. Jadi mentee saya anak-anak yang jadi pengusaha ke depannya. Yes. Terus apa yang saya lakukan? Ini kerjasama IPB dengan alumni. Mereka ikut kegiatan saya. Ikut kegiatan saya, misalnya saya leading meeting, terus saya ngambil keputusan terkait bisnis, merencanakan bisnis, mereka lihat gitu.
tugas mereka saya bilang kamu nggak usah nanya, nggak usah apa, liatin aja, saya bilang gitu. Nanyanya nanti kalau udah terakhir, kalau ada session discussion baru nanya. Sekarang nggak usah nanya apa gitu, liatin aja. Gitu. Nah, tapi menarik ya, di batch ketiga ini saya dikasih anak-anak menti gitu kan, bukan orang yang tertarik dengan dunia usaha. Saya baru ngeh, ternyata di batch 3 saya dimasukin sebagai alumni yang politisi. Oh, beda ya. Taunya justru sudah dari menti saya sendiri. Saya bilang, jadi kamu mau jadi pengusaha? Enggak, Pak, kami tertarik jadi politik. Lah kok politik sih Bang gitu? Iya, Bapak dimasukin ke alumni politisi. Oh, gitu sih Bang. Oke. Jadi saya nge-mentorin anak-anak want to become a politician. Tapi itu bisa berubah pada akhirnya? Hah? Bisa berubah? Ya nggak apa-apa kan, di politik saya juga ngerti lah dikit-dikit. Bukti ngertinya sekarang udah duduk di sini kan sebagai orang nomor 2. Oke. Jadi ya bisa jadi bunglon. Amin. Tapi itu kita bisa adopsi nanti ya di UNP atau justru perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Artinya melibatkan sekian persen pengusaha karena memang secara teknis kita butuh tidak hanya akademik kalau ingin mengembangkan wirausaha di kampus kan gitu ya. Mungkin nanti Pak Hanif dan tim kewirausahaannya UNP coba mapping alumni yang profesi sebagai pengusaha, bukan hanya yang Sumbar. Yes. Coba mapping. Nanti kalau udah ketemu berapa banyak, kita kumpulin mereka buat grup discussion. Nggak apa-apa dengan Pemprov Sumbar karena saya tetap passion saya itu di dunia usaha tetap. Iya. Gitu, nggak bisa di ya. Jadi otaknya tuh bisnis terus, jadi tetap ke situ gitu. Tapi sekali waktu Pak Wagub bisa kita bawa ke sini untuk jadi banget, narasumber kan ya? Boleh banget. Saya sering kan komunikasi dengan Prof Ganefri, pernah juga main ke rumah beliau di 50 Kota Payakumbuh gitu kan. Jadi more than welcome. Oke. Tapi memungkinkan itu dikembangkan di UNP? Mungkin banget. Seperti IPB. Mungkin banget. Mungkin banget. Walaupun ini UNP ini mungkin base-nya tadi ya banyak yang guru, mungkin banget. Kan ada 45.000, itu jauh lebih banyak dari IPB itu mahasiswa itu. Jauh lebih banyak nih. Jadi artinya human resources-nya besar banget gitu. Nah, coba deh sekarang mapping. Oke. Bisa nggak mapping alumni UNP yang jadi pengusaha? Jangan-jangan ada alumni UNP yang tadinya guru jadi pengusaha sukses. Wah, itu very good story banget. Kalau bisa nemuin yang kayak begitu, dan saya yakin ada. Itu tadi mungkin guru. Gitu. Iya. Dia guru karena pendidikannya guru di sini. Terus jadi pengusaha. Cari deh. Atau ada contohnya nggak? Ada. Itu pasti keren banget. Kalau jadi story mereka apalagi kan dia punya academical background, pasti bisa ngomong dengan baik gitu kan. Dulu saya begini, suruh cerita, suruh sharing gitu. Keren banget. Nanti akhirnya nggak jadi guru ya semua itu. Jadi pengusaha semua. Oke, kita berharap ini akan menjadi satu titik buat kita di sini lah di Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang. Kalau itu kita jadikan teropong paling tidak sebagai bidikan lah, seperti cerita Pak Wagub tadi, itu kan menarik gitu, luar biasa. Tapi menurut pandangan Pak Wagub sebagai asli orang Minang kan ya, PR apa yang mesti kita benahin? Khusus di Sumatera Barat dan UNP lah, anak muda sekarang, supaya paling tidak Pak Wagub sebagai individu bisa jadi contoh buat mereka gitu. Ya kan mindset. Jadi pertama bukan hanya orang Minang, bukan hanya orang Indonesia, tapi memang sebagian besar orang di dunia itu kalau berpikir itu banyak kan berpikir pesimis. Ya kan? Aduh, nanti kalau ini gimana? Aduh, khawatirnya banyak. Padahal mulainya belum. Ya kan? mikir terlalu banyak kali ya. Ya biasa gitu kan, manusiawi. Aduh, kalau gitu. Nah, coba shifting deh. Shifting our mind gitu. Yes. Pokoknya mikirnya positif aja. Oh enggak, ini pasti bisa. Tapi kalau gini-gini, oh enggak, solusinya begini. Jadi jangan adu-adu melulu. Aduh gitu. Kan kalau banyak pengusaha itu di Sumbar ini atau di Indonesia atau di Sumbar lain khususnya, pasti banyak orang yang bakal bisa ngeberi ke orang lain. Ya kan? Banyak orang bisa ngebantu orang lain, gimana pun tangan di atas lebih bagus dibanding tangan di bawah kan. Apalagi anak muda. Pokoknya kalau anak muda, mereka tangan di bawah itu shame on you lah, memalukan. Apalagi kalau punya background pendidikan. Saya ini dari keluarga marginal loh. Bapak saya cuma lulusan SMA, ya kan. Jadi saya ngerasain hidup susah. Saya ngelihat bapak saya pontang-panting ya kan. Bahkan sempet ya Pak? Hah? Sempet ya? Iya sempet.
Bahkan saya, kalau orang mungkin lihatnya sekarang, abang enak wakil gubernur, enak kan, enak kalau udah ngeliat begini enak. Iya, Emang iya. nggak tahu perjuangan mau jadi wakil gubernurnya kayak gimana kemarin kan, dan perjuangan hidup sebelumnya kayak gimana. Yes. Kan sampai ke titik ini pasti ada jalur yang dilewati. Ada proses yang panjang. Ada proses yang panjang. Jangan lihat hasilnya doang gitu ya. Nggak mungkin ada hasil nggak ada proses yang begitu Iya. panjang. Sampai misalnya saya duduk sini, abang enak ngomong gitu, sekarang udah jadi wakil gubernur, dulu punya usaha gede loh gitu. Emang itu dibangunnya kayak tadi saya bilang, Iya. bangun Candi Borobudur sehari doang Iya. terjadi gitu kan? Enggak kan? Not like flipping hands kan, enggak Ya. gitu. Bukan kayak balikin telapak tangan kan, enggak. Apa namanya kan, ada prosesnya gitu. Ya saya aja sekolah SD bapak saya ngutang supaya saya bisa sekolah gitu kan. Jadi jangan ngelihat di saat ini aja, mungkin wah Pak Hanif enak udah doktor, udah ngajar gini-gini, jadi ngomongnya enak aja gitu. Iya, Tapi iya. kan ada proses Ada di prosesnya. situ. Kita bicara hal yang di sini kan karena ada proses yang di belakang gitu. Jadi pengusaha-pengusaha kaya dunia pun memulai dari bawah gitu, dari nol. Ya Bill Gates yang punya Facebook, Mark Zuckerberg gitu. Jadi anak-anak muda ini memang harus selalu kreatif, inovatif gitu kan. Terus apalagi sekarang semua serba mudah. Yeah. Ada yang namanya smartphone gitu kan. Jadi manfaatkan smartphone ini dengan smart gitu kan. Jangan mainin TikTok dulu. Kecuali mainin TikTok untuk jualan bisa. Sekarang TikTok bisa jadi reference loh. Yes. Kita mau nginep di hotel yang bagus gitu, TikTok bisa jadi referensi, jadi TikTok bisa jadi jualan juga, jangan dipakai buat joget-joget doang. Menghasilkan. Iya, bisa menghasilkan gitu kan. Hai guys, ada hotel murah loh di pinggiran Jakarta gitu kan. Nah, lo di TikTok. tag ya. Jadi manfaatkan smartphone Anda dengan smart gitu. Yes. Jadi dari sini aja nih bisa ngasilin duit gitu kan. Berarti itu yang mindset tadi gitu ya. Artinya kalau selama ini dilihat Pak Wagub barangkali dianggap bisnismen handal karena berasal dari keluarga yang luar biasa, ternyata enggak ya? Enggak, awalnya secara ekonomi ya biasa, marginal juga ya. Aja, ya. Tapi semuanya berubah dengan kerja keras. Tadi yang siapa tuh yang salah satu pengusaha pengaruh dari Forbes, bukan masalah duit, yes, ya. Betul. Tadi dia ngomong gitu, karena coba cari buku kewirausahaan apapun dalam dan luar negeri, ada nggak dibilang orang nggak bisa bisnis, nggak bisa usaha karena nggak punya duit? Nggak ada. Yes. Ya kan? Uang jadi skala nomor sekian gitu. Tadi dia bilang kerja keras dan jejaring network waktu Pak Hanif bacain. Dan mungkin PR paling besar kita itu adalah untuk anak muda sekarang jejaring ya. Which is gampang banget didapat sekarang. Sekarang harusnya mudah ya. Tapi orang mungkin bisa komunikasi langsung sama saya lewat Instagram saya, DM saya balas gitu kan. That's one of the network gitu sebenarnya gitu kan. Saya duduk, jadi gini Pak Hanif. Saya sekarang duduk sini depan Pak Hanif duduk depan saya. Ini udah secara nggak langsung udah jadi network nih, ya kan. Terus network itu, terus apa yang harus kita lakukan? Satu aja, pokoknya berbuat baik aja sama semua orang, karena kamu nggak tahu kapan kamu butuh saya nggak tahu kapan kamu butuh kamu, gitu kan. Berbuat baik aja. Saya ingat kemarin dekan Fakultas Peternakan IPB ke sini, ke Padang, karena kita ada acara dengan Kadisdik, ke Dinas Pendidikan. Dia kasih speech di muka umum. Beliau bilang network itu bukan serta-merta kebangun, terus kita tahu, oh nanti saya mau manfaatin Pak Hanif untuk ini, nggak begitu. Dia bilang, waktu saya ngajar Mas Audi, dia manggil saya Mas Audi di IPB, karena beliau pernah ngajar saya. Waktu itu beliau baru lulus S3 dari Jerman, Göttingen. Kami termasuk mahasiswa awalnya yang beliau ajar, karena baru lulus kuliah terus ngajar. Waktu saya ngajar Mas Audi, waktu itu Mas Audi tingkat 3 katanya, saya nggak tahu dia akan jadi wakil gubernur Sumatera Barat. Nggak pernah prediksi malah ya kan? gitu ya? Tapi sekarang ketika dia jadi wakil gubernur Sumatera Barat, dia ngundang saya datang ke Sumatera Barat untuk membantu Sumatera Barat. That's network gitu. Jadi belum tentu berguna ketemu hari ini, berguna lusa, 2 minggu lagi enggak. Masa saya kuliah kan 20-an tahun yang lalu itu kan ya. Iya. Jadi ternyata puluhan tahun yang lalu itu sekarang masih tersambung gitu. Nah, itu contoh network. Jangan pernah berpikir bahwa kita ingin berhubungan dengan seseorang itu karena ada maksud duluan. Berbuat baik saja gitu ya. Who knows suatu saat. Siapa tahu ya kan? Pak Wagub, sebenarnya banyak sekali yang kita mau tanyakan, tapi ya kesibukan Bapak kita tahu pasti. Yang jelas kita berterima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini, bisa memberikan paling tidak warna baru, pemikiran baru, dan kesempatan baru, dan mudah-mudahan target tadi akan bisa dicapai. Ya, nanti mohon bantuan dan insya Allah WNP akan siap membantu. Terakhir Pak Wagub, closing statement, mudah-mudahan bisa jadi sesuatu buat teman-teman mahasiswa kita, pendengar bisnis. Kalau saya punya satu prinsip hidup gitu, the more you give, the more you get. Gitu. Semakin banyak ngasih, semakin banyak dapat. Gitu. Jadi kalau kasarnya gitu,
Lo mau dapat uang, lo harus keluar uang gitu. Baik dalam prinsip bisnis maupun agama. Iya. Ya kan? The more you give, the more you get. Tapi to give more, you need to have more. Untuk ngasih Yes. lebih, kamu juga harus punya lebih. Nah, harus punya lebih itu gimana? Tadi tuh saya setuju banget. Kerja keras, think positif, ya kan? Perluas network, ya kan? Berbuat baik sama semua orang. Oke. Contoh berbuat baik sama semua orang apa? Senyum pagi hari aja udah. Sedekah. Ya. Menyenangkan semua orang. Oke, simpel, sederhana tapi luar biasa. Itu dalam sekali, Pak. Filosofis sekali. Pak Agup, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sukses tugas yang Sehat berjalan juga hari Pak ini. Hanif. Sehat Amin, juga. amin, amin. Ini tanggal merah ya? Tanggal merah. Oh ya, suka lupa saya. Ternyata Pak Wagub nggak ada istilah tanggal merah ya. Iya, udah nggak ada bedanya Sabtu Minggu tanggal merah. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman pendengar bisnis, barangkali demikian. Saya ingat sekali dengan apa yang dijelaskan atau pendapat dari Mary Riana yang menjelaskan, jadilah pemuda yang memberikan solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, membakar semangat, dan memotivasi banyak orang. Saya Hanif Alkadri pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.